Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dewi, NIM 200-275, kelas FRNSEPTI C, Prodi FRNSEPTI. Izin kepada dosen pengampu, Ibu Yana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep fisika listrik. Pendahuluan, latar belakang. K3 merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu produk kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya mencegah terjadinya bahaya kecelakaan pada saat kerja dan mengurangi resiko kecelakaan yang timbul akibat kerja. Pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab bagi semua pihak yang terkait dan berkewajiban berperan aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara berkesinambungan dan menjadi K3 sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan, sehingga mencegah terjadinya kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Agar dapat mencegah kecelakaan akibat listrik, kita perlu memahami mengenai cara kerja listrik dan penanganannya secara aman. Pengetahuan mengenai bahaya listrik dapat memberikan aware kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati sehingga dapat menekan timbulnya kebakaran. Kemudahan yang ditawarkan oleh energi listrik tidak selamanya menguntungkan bagi manusia. Manusia terkadang melakukan hal-hal ceroboh seperti pencurian listrik yang dapat menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Korsleting listrik tidak dapat dianggap sebagai hal sepele karena dapat menimbulkan kebakaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menjabarkan tentang konsep dasar kelistrikan. Pada dasarnya, energi listrik tidak dapat diperbarui apabila manusia tidak dapat menggunakannya secara efektif dan efisien. Maka energi listrik akan cepat habis secara tidak langsung. Hal ini juga akan memperbesar efek pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Semakin banyak menggunakan alat-alat listrik, semakin banyak pula gas rumah kaca yang dihasilkan bumi. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menggunakan bahan dasar dari uap batu bara. Selain akan menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pemakaian batu bara juga menimbulkan efek lain, yaitu polusi udara yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca sebagai pemicu pemanasan global, yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan. Sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Infeksi dilakukan untuk mencari temuan-temuan kondisi dan tindakan yang tidak aman di lapangan dan seterusnya. Akan dilakukan tindak lanjut sebagai penindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan serta diharapkan mampu meminimalkan kecelakaan kerja. PJB UB JOM PLTU Pacitan, inspeksi ini dilakukan setiap hari dengan membawa handle tab atau HT, termogun, handphone. Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul gambaran progres infeksi K3 pada area BC6 Belt Conveyor di PT BCBN UB JOM PLTU Pacitan pada tahun 2018. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat di urban saat ini adalah tenaga listrik. Tercatat pada Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung, jumlah pelanggan listrik pada tahun 2015 sebanyak 1.732.529 pelanggan BPS 2015.
dan kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah pemukiman. Hal ini didukung pemerintah melalui program pemerintah yaitu Listrik Masuk Desa kali 2011. Selain K3, pengetahuan masyarakat mengenai bahaya listrik masih awam atau kurang. Sebagai contoh adalah bahaya listrik bagi manusia dan lingkungan adalah sering terjadinya kasus mengenai orang tersetrum arus listrik, sehingga menyebabkan kematian, ataupun kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Warga desa, terutama bapak-bapak dan pemuda di Kelurahan Trimurjo RT 26, biasanya menggunakan jasa pekerja pemasang listrik ketika mereka hendak bekerja, walaupun terkadang mampu mengerjakan sendiri pemasangan listrik di rumahnya. Salah satu kebutuhan pokok masyarakat urban saat ini adalah tenaga listrik. Tercatat pada Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Lampung dengan jumlah pelanggan 2015 sebesar 1.732.529 pelanggan BPS 2015, dan kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah pemukiman. Hal ini didukung pemerintah melalui program pemerintah yaitu Listrik Masuk ke Desa. Listrik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk teknologi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Semakin lama tidak ada satupun alat kebutuhan manusia yang tidak menggunakan listrik. Oleh karena itu, manusia harus selalu berpikir bagaimana menciptakan dan menggunakan energi listrik secara efektif dan efisien. Keadaan ini tentu saja harus diatasi segera, mengingat saat ini hampir semua peralatan menggunakan listrik sebagai sumber energinya, karena masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan sumber energi baru sebagai sumber. Arus listrik merupakan aliran elektron-elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dan kecepatan dalam waktu tertentu. Penyebab timbulnya arus listrik disebut dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Kecepatan berpindah-pindah arus listrik dapat disebut laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan ampere. Pengukuran daya listrik dengan ohmmeter, ampermeter, dan voltmeter. Daya listrik adalah energi yang dibawa oleh elektron yang bergerak tiap satuan waktu. Tujuan umum: mengetahui gambaran infeksi K3 pada area BC6 belt conveyor di PT BJB Ubjon PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Kasus khusus: mengetahui gambaran umum PT BJB Ubjon PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Mengetahui gambaran umum unit K3 di PT PJB Ubjon PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Mengetahui gambaran input material pelaksanaan infeksi K3 di PT PJB Ubjon PLTU Pacitan, Jawa Timur tahun 2018. Metodologi pembuatan makalah. Jenis penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil yang telah pustaka yang menunjang studi atau literatur. Fokus penulisan objek permasalahan adalah kecelakaan listrik di tenaga kerja sehingga menimbulkan kebakaran. Penulis mencoba memberikan solusi dari kedua masalah tersebut dengan cara berhati-hati untuk mencegah terjadinya kebakaran karena listrik. Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Dari data sekunder dapat diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti
textbook, jurnal dokumentasi, dan lembaga penelitian maupun data instansi terkait yang relevan. Analisis data. Proses analisis data dilakukan, seluruh data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka, serta menginstruksi hasil analisis, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dijawab. Tinjauan teori. Keselamatan dan kesehatan K3 sudah diterapkan dari berbagai instansi atau perusahaan. K3 penting dan wajib dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab melindungi pekerjanya dari berbagai macam resiko pekerjaan yang telah terjadi. Menurut OSHA atau Occupational Safety and Healthy Administration, yang merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, K3 memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem dan lingkungan kerja yang aman, serta menjamin agar terciptanya kesejahteraan pekerja dan lingkungannya dalam pelaksanaan kegiatan kerja. K3 juga diatur oleh undang-undang dan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi, bagi perusahaan yang tidak menerapkan K3 dengan semestinya atau tidak secara maksimal dalam menjalankannya, bisa dikenakan sanksi oleh negara. Selain K3, pengetahuan masyarakat mengenai bahaya listrik masih awam atau kurang. Sebagai contoh adalah bahaya listrik bagi manusia dan ke lingkungan. Seringnya terjadi kasus mengenai orang kesetrum arus listrik sehingga menyebabkan kematian. Adapun kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga RT 26 Kelurahan Trimurjo, serta meningkatkan standar keamanan dalam instansi listrik. Selain itu, luaran yang ingin mencapai dari sosialisasi teknik instalasi listrik adalah pengetahuan dasar kelistrikan, manajemen penggunaan listrik, sehingga meningkatkan keterampilan teknis pada instalasi listrik, khususnya listrik rumah tangga. Warga desa, terutama bapak-bapak dan pemuda Kelurahan Trimurjo, RT 26, biasanya menggunakan jasa pekerja pemasangan listrik ketika mereka hendak bekerja, walaupun terkadang mampu mengerjakannya sendiri pemasangan listrik di rumahnya. Bab 2. Isi. Kecelakaan terkait dengan listrik pastinya dapat terjadi di tempat kerja. Data Biro Statistik Keburuhan Amerika Serikat menyebutkan bahwa dari tahun 1992 sampai 2007, terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan karena kontak dengan arus listrik sejumlah total 4.455 kasus kematian dengan rata-rata 278 kasus kematian terjadi setiap tahunnya. Bahaya listrik yang sangat serius. Bahaya listrik atau resiko listrik meliputi 4 hal, yaitu yang pertama ada kebakaran. Listrik menimbulkan panas, dan apabila panas ini melebihi batasnya akan mengakibatkan isolasi atau kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat terjadi kebakaran. Kita tahu bahwa kilang PT Badak adalah kilang pembuka gas alam yang memiliki resiko terjadinya kebocoran gas yang mengarah ke pusat distribusi listrik atau MCC atau terminal-minal listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan yang terjadi akibat terjadinya kebakaran. Yang kedua ada ledakan. Pusat distribusi listrik seperti SWGR dan MCC, semuanya pemutus kontraktor yang sudah dirancang untuk mendapat mengatasi jika terjadinya kelebihan bahan atau korsleting. Tetapi suatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontraktor ini yang disebabkan oleh pengoperasian salah satu yang salah. Misalnya, breaker atau kontraktor motor di MCC 4160 volt ini jenisnya tidak boleh dimatikan pada kendaraan yang masih ada beban. Do not open under load.
Yang ketiga ada radiasi. Unit-unit pembangkit listrik atau distribusi listrik tenaga tinggi, tegangan tinggi sudah pasti ada radiasi yang ditimbulkan oleh arus listrik induksi dan kawat penghantarnya. Sampai saat ini, efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh para pakar kelistrikan apakah bahaya atau tidak. Penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Yang kedua, jaringan dengan penghantar telanjang. Yang ketiga, peralatan listrik yang rusak. Yang keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran, arus dapat menimbulkan tegangan dalam rangka atau bodi. Selanjutnya, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Selanjutnya, penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Selanjutnya, penyambungan peralatan listrik pada kontak-kontak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih dari satu atau bertumpuk. Yang keempat, listrik prabayar. Listrik prabayar merupakan layanan baru dari PLN untuk pelangganan dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar. Dengan listrik prabayar, pelanggan biasanya lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik. Di samping itu, pelanggan tidak perlu berurusan dengan mencatat meter setiap bulan dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik setiap bulannya. Karena persediaan KWH dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan saja. Sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Latar belakang diluncurkan program ini sebagai wujud komitmen PLN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk inovasi. Selama ini banyak pelanggan mengeluhkan mengenai pencatatan meter, jumlah tagihan yang tidak tentu tiap meter, bulan banyak pula keluhan mengenai pencatatan meter, jumlah tagihan yang tidak tentu setiap bulan, banyak pula keluhan mengenai tagihan listrik di rumah kontrakan atau kos. Dengan adanya listrik prabayar, pelanggan dapat mudah mengendalikan kebutuhan, banyak manfaat yang dapat oleh pelanggan. Kedua, token. Token adalah kode dimasukkan ke meter listrik prabayar sehingga dapat menyalurkan sejumlah listrik atau KWH tertentu ke instansi konsumen. Token tersendiri itu 20 angka yang bersifat unik hanya untuk nomor meter prabayar tertentu. Nilai token terdiri dari unsur KWH, PPJ, dan materai. Token memiliki berbagai pilihan nilai tertentu, kira-kira 20.000, 50.000, 100.000, sampai 250.000, 500.000, 1 juta. Dan pelanggan pada saat membeli token dapat memilih nilai nominal sesuai dengan yang dikehendaki sesuai kebutuhan. Yang terakhir, token tidak dapat expired date atau kadaluarsa. 20. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar berkaitan dengan listrik statis. Berikut ini adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggaris apabila digosok-gosokkan ke rambut, kemudian mengangkat potongan kertas kecil. Itu bisa. Yang kedua, menggosokkan balon dengan tangan. Saat menyisir rambut, terkadang rambut akan terbawa berdiri dengan gerakan sisir karena ada interaksi muatan antara sisir dan rambut. Debu yang menempel pada pipi, kulit pada berdekatan dengan aliran listrik, maka bulu kulit akan berdiri. Plastik penggaris bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Jika kedua digesekkan, maka menghasilkan listrik statis. Yang keenam, hukum Coulomb. Berbicara dengan listrik statis, maka tidak lepas dengan hukum Coulomb berikut.
penjelasannya. Menurut kolom, dua muatan yang berdekatan akan bekerja gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik jika terjadi muatan berlainan jenis, begitu sebaliknya jika jenis akan saling menolak. Yang ketujuh, medan listrik. Medan listrik adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik, bisa dibilang tempat lingkup sekitar terjadinya medan listrik. Fungsi listrik statis. Berikut ini adalah fungsi listrik statis antara lain menangkap debu dan asap, menyegarkan ruangan, mesin fotokopi, mencatat mobil, pengecatan mobil, menindik tentang listrik dengan generator Van de Graaff. Penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan pada sosialisasi pada teknik instalasi listrik kepada RT 26 Kelurahan Trimuljo, Kecamatan Trimuljo, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat, khususnya warga RT 26 Kelurahan Trimuljo, Kecamatan Trimuljo atas persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL 2011 masih rendah. Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak terhadap warga bahwa pentingnya pengetahuan akan standarisasi instalasi listrik sesuai dengan PUIL 2011. Kegiatan berlangsung dengan baik dan tertib. Warga RT 26 Kelurahan Trimuljo, Kecamatan Trimuljo antusias dalam menyimak dan berdiskusi terhadap materi-materi sosialisasi yang disajikan. Warga memberikan feedback yang baik terhadap kegiatan sosialisasi dasar teknik instalasi listrik dan merasa perlu adanya peningkatan kendali dan keamanan pada instalasi listrik, khususnya listrik rumah tangga ke depannya. Sarannya, dari hasil kegiatan ini perlu dilakukan pelatihan secara khusus atau pelatihan lainnya yang lebih sensitif untuk meningkatkan keahlian pada para peserta. Dalam kegiatan sosialisasi ini tidak dapat hambatan dan kegiatan berjalan dengan baik serta dari pemateri ataupun peserta terjalin komunikasi dengan baik. Secara sistematis, fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri seperti planning, organizer, actualing, dan controlling. Dengan demikian dapat mencapai tujuan proyek yang optimal. Dalam melakukan planning atau perencanaan, perlu diperhatikan beberapa faktor lain. Waktu pelaksanaan, waktu pemesanan, waktu pemasukan material, alat, jumlah, dan kualifikasi tenaga kerja, metode atau teknik pelaksanaan, dan sebagainya. Kemudian, melaksanakan jenis pekerja proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan selalu mengadakan organizer, yaitu pengarahan. Setelah itu dilaksanakan pula evaluasi atau koreksi-koreksi terhadap hasil pelaksanaan yang ada atau actuality. Terakhir adalah controlling, yaitu memonitoring atau mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan proyek tersebut sehingga berjalan sesuai dengan schedule yang telah dioptimalkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.